Pada kesempatan sore hari ini, kita akan belajar mengenai penggunaan intent untuk perpindahan activity di Android. Jadi, ketika kita membuat aplikasi Android atau dalam sebuah aplikasi Android, itu biasanya itu terdiri dari banyak activity. Kalau kemarin, pertemuan pertama kemarin, kita belajar untuk membuat aplikasi kalkulator. Kita belajar untuk membuat aplikasi menghitung balok. Untuk menghitung balok, kita hanya cukup memerlukan satu activity saja. Untuk membuat kalkulator, kita hanya cukup memerlukan satu activity saja, yaitu main activity. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk berpindah-pindah activity. Jadi di kesempatan sore hari ini, kita akan membuat activity lebih dari satu. Dan ini kita akan membuat beberapa activity. Oke, seperti biasa, kalian buka Android Studio-nya, seperti ini. Kemudian, start a new Android Studio project. Oke, sampai sini untuk template, seperti biasa, pilih empty activity. Untuk namanya, kita beri nama my intent app. Seperti ini. Untuk location-nya, kita pilih yang default-nya saja. Biasanya ada di Android Studio Project. Oh, ini my intent app. Kalau tempat saya sudah pernah dibuat. My intent app. Seperti ini. Tempat kalian buat my intent app. Ambil as my intent apps punya saya. Bahasanya Kotlin. Minimum SDK-nya API 21 atau Android Lollipop. Kalau sudah, klik finish. Tunggu sampai selesai. Ya, ini tampilannya kalau selesai. Oh, ini belum selesai, masih loading. Apakah kalian terkoneksi ke internet semua? Ya. Oke. Gimana? Setelah belajar Java terus belajar Kotlin, ada perubahan nggak? Beda ya? Kalau yang teorinya Pak Krida, gimana? Sepertinya disuruh untuk menonton video ya? Sudah Disuruh kuliah buat teori ide. gimana? Gimana Mas Muhammad? Disuruh buat ide buat aplikasi Android. Oh ya, itu karena beliau dari company, dari industri, jadi realnya nanti kalian betul-betul akan membuat aplikasi yang bermanfaat, yang nantinya akan dipakai di industri. Walaupun ini hanya berupa prototipe atau berupa ide, tidak apa-apa. Nah, kalian buat semampunya saja. Di sini saya akan memberikan mengenai dasar-dasar pembuatan aplikasi Android. Ya, nanti di praktikum ini nanti semoga bisa menunjang kalian, menunjang tugas besar kalian nanti di mata kuliah teorinya Pak Krida Pandu. Oke, sampai sini apakah sudah terbuka semua proyeknya? Apakah profilnya sudah terbuka semua? Sudah ya? Bentar, ada yang belum. Like Pak, wah ini. Tuh Mas Wahja ini lagi di mana Mas Wahja? Oh ya, tunggu. Oke, jadi ini untuk setiap saya Zoom seperti ini, setiap kuliah praktik seperti ini, saya akan
merecord dan nanti hasilnya akan saya upload ke YouTube. Rencananya sih saya pengennya itu live streaming, jadi langsung live ke YouTube. Jadi kalian bisa pakai 2 monitor. Tetapi karena saya sibuk sekali belakangan ini, sehingga saya belum sempat oprek untuk live streaming YouTube menggunakan OBS Studio. Jadi kalau sudah bisa live streaming, ya nanti langsung bisa hasilnya bisa ditonton di YouTube saya. Di sini ada yang subscribe YouTube saya. Saya. Nah, ya. Sebenarnya itu tidak wajib atau sunnah saja. Tetapi ya itu tujuannya itu bukan untuk mencari subscriber atau viewer. Yang penting itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi mahasiswa saya. Nah, nanti kalau misalkan sewaktu-waktu saya nggak sempat untuk live seperti ini, nanti saya akan buatkan video, terus kalian tinggal nyontoh yang ada di video. Kalau tahun kemarin, semester kemarin saya gitu. Semester kemarin tapi bukan mata kuliah mobile programming, tapi mata kuliah pemrograman basis data. Oke, apakah sudah terbuka semua? Ini latihan untuk menggunakan intent. Ya, jadi untuk teorinya nanti intent itu seperti ini. Nah, ini langsung dari sumbernya ya, developerandroid.com mengenai intent. Jadi intent itu digunakan untuk perpindahan activity. Perpindahan activity yang kemarin saya bilang bahwa activity itu ibarat halaman lah, untuk perpindahan halaman. Nah, itu gunanya intent itu seperti itu. Nah, intent ini ada dua. Ada intent implisit dan intent eksplisit. Nah, ini. Intent itu ada dua, intent eksplisit dan intent implisit. Kalau intent eksplisit ini nanti dia akan berpindah-pindah halaman dalam satu aplikasi. Jadi dalam satu aplikasi, misalkan aplikasi namanya Instagram. Di dalam aplikasi Instagram itu ada halaman beranda, ada halaman profile. Nah, fungsi intent eksplisit ini digunakan untuk perpindahan halaman. Halaman beranda ke halaman profile, itu gunanya intent eksplisit. Sedangkan untuk intent implisit adalah untuk digunakan untuk perpindahan ke sistem. Jadi misalkan aplikasi kita misalkan aplikasi Instagram tadi ya, seperti aplikasi Instagram. Di aplikasi Instagram tersebut misalkan kita pengen mengambil gambar. Kita pengen mengambil gambar, tetapi di aplikasi Instagram tersebut tidak ada fitur untuk mengambil gambar. Makanya dia akan memanggil namanya package manager. Nanti dari package manager atau Android system ini dia akan memanggil aplikasi bawaan dari HP, yaitu kamera. Sehingga bisalah aplikasi kita Instagram tadi mengambil gambar dari kamera. Intinya adalah secara bahasa sederhananya, intent explicit itu digunakan untuk perpindahan halaman dalam satu aplikasi. Sedangkan implicit itu perpindahan halaman di luar aplikasi. Misalkan, jika kita ingin mengakses ke website, kita butuh aplikasi browser. Jika kita ingin mengakses panggilan, kita butuh aplikasi panggilan yang ada di HP. Jadi kita buat aplikasi nih, aplikasinya itu tidak ada bawaan untuk panggilan, maka kita harus memanggil sistem untuk panggilan yang ada di HP kita. Intinya kalau implisit ini biasanya sudah dia itu memanggil aplikasi lain. Kalau eksplisit dia berpindah halaman dalam satu aplikasi. Ya, seperti ini untuk sistemnya ya. Ini untuk
aktivitas intent implisit seperti ini. Jadi nanti dia akan memanggil, setelah dia terbuka aplikasinya, terus dia memanggil menggunakan intent implisit, dia akan menghubungi Android System dulu. Kemudian Android System atau Package Manager ini akan mengkontak aplikasi yang dibutuhkan oleh aplikasi yang kita buat tadi. Misalkan untuk browser, untuk panggilan, kemudian untuk kontak, untuk gambar, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan. Langsung lewat coding ya. Oke. Pertama-tama kita harus menuju ke layout. Seperti biasa, ketika kita ingin membuat aplikasi Android, itu biasanya kita melakukan desain antarmuka dulu. Membuat desain antarmukanya dulu, baru kita buat fungsionalitasnya menggunakan Kotlin. Jadi kita desain dulu biasanya. Bahkan kalau yang di perusahaan itu dia gambar dulu, gambar di software seperti Adobe XD atau Figma untuk menentukan tampilan antarmukanya. Baru setelah tampilan antarmukanya digambar, kemudian dituangkan dalam bentuk kode di Android Studio. Nah, ini kita ganti saja constraint layout menjadi linear layout. Oke, untuk perbedaan masing-masing layout ini, jangan khawatir, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail. Untuk sementara kita gunakan linear layout saja dulu. Nanti di pertemuan ke-3 atau ke-4, kita akan membahas mengenai style, mengenai tema, mengenai layouting. Nah, kemudian di sini setelah kita menggunakan linear layout, kita harus memberikan orientation-nya. Orientation itu vertikal. Lalu di sini kita kasih padding supaya nanti komponen-komponennya tidak terlalu mepet dengan layar screen-nya. Padding-nya kita kasih 16 dp. Di sini kita hapus saja. Oke, seperti ini. Terus kita desain pakai langsung drag and drop saja. Ini kan kode, ini desain. Nah, kita akan membuat button, akan menambahkan button. Di drag saja, seperti ini. Oke. Di drag, ya. Yang ketinggalan nggak apa-apa, nanti bisa tonton lagi rekamannya ya. Ini di drag, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita mengubah ID-nya dulu. ID buttonnya kita ubah menjadi BTN move activity. Nah, ubah menjadi BTN move activity, kemudian teksnya kita ganti menjadi pindah halaman, pindah activity. Ya, seperti ini. Ini ID-nya sudah kita ubah, teksnya kita ubah, ya terus supaya dia ada jarak dengan komponen di bawahnya, kita tambahkan margin. Di sini di atribut sini, atributnya kita search, ketikkan margin. Lalu di sini ada layout margin. Layout margin ini kita cari yang namanya margin bottom. Ini layout margin bottom. Kemudian di sini kita ubah menjadi 16. Kita tambahkan marginnya jangan 16, 10 saja, 10 dp.
Ya, seperti ini. Jadi nanti dia akan punya jarak dengan komponen bawahnya. Ini kan bottom, kan berarti bawah. Oke, seperti itu saja. Jadi ID dan teks, kemudian margin. Kalau sudah, ya, kita buat beberapa button ya. Di sini kita tambahkan 3 button dulu. Ini diklik kanan, copy, terus paste. Ini belum nambah nih marginnya, margin. Ya, ini marginnya belum tambah tadi. 10 dp. Nah, ini layout margin right yang bottom 10 dp. Ya, ini pastikan ketika kita memberikan atribut, diklik dulu ya. Diklik dulu untuk komponennya. Nah, di sini tadi yang saya klik adalah layoutnya. Makanya di sini layoutnya ini ada jarak 10 dp nih. Kita hapus saja. Oke. Ini hapus dulu aja. Ini copy lagi. Terus paste. Paste lagi. Paste lagi. 4 lah. Paste lagi. Oke. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 button. Ya, terus ini kan ya ini ID-nya BTN move activity 5, ini berubah dari activity 5. Yang ini, yang kedua ini kita ganti dulu ID-nya. Jadi yang diganti itu ID-nya ya, ID-nya ganti dulu untuk button yang kedua. Yang kedua ganti move BTM move data. BTN move data, terus ini nanti teksnya diganti pindah dengan data. Ya, seperti tadi. Yang pertama ID-nya adalah button move activity. Yang kedua ID-nya button move data. Teksnya pindah dengan data. Yang ketiga kita ganti button. Apa lagi ya? Button move object. Button move object gini aja. Button move object, terus ini pindah dengan objek. Nah, terus ini kita ganti namanya BTN dialpon ID-nya. Ini dialpon. Oh, ini sama. Yang pertama ini harus diganti dulu move activity. Ini hapus dulu aja lah. Nah, ini BTN dialpon. Ini dialpon. Dialpon. Oke, seperti ini. Sampai sini gimana? Apakah sudah? Oh, ini kok seperti sama ya? BTN move activity. Oke. Jadi yang pertama itu nanti buat button namanya
BTN move activity ID-nya. Nah, margin button-nya 10, teksnya pindah activity. Ini pindah dengan data, pindah dengan objek, ini dialpun. Jadi ID-nya ini tidak boleh sama. Kalau sama nanti dia error. Oh, pelan-pelan, Pak. Oke. Ini sudah pelan-pelan. Soalnya nanti ada rekamannya. Tapi ya kalau bisa mengikuti langsung di praktikumnya lebih baik. Jangan lupa sambil minum, makan, boleh. Ya ini dulu lah. Kita bikin layout seperti ini dulu. Tambahkan 4 button dulu. Ya, nanti lebih jelasnya nanti langsung kode saja lah. Ya, kode langsung. Pokoknya ini linear layout dibuat dulu. Terus nanti buttonnya tambahkan 4. Atau ini langsung saya kopikan saja. Terus saya pastekan di chat. Oke. Jadi sebenarnya kita itu tidak boleh langsung mengetikkan teks seperti ini di layout. Ya sebenarnya tidak apa-apa. Ini hanya warning ya. Warning itu tidak apa-apa. Kecuali kalau error ya tidak bisa di running. Tapi sistem Android merekomendasikan kita menggunakan string resource. Yang untuk menggunakan string resource tinggal kita alt enter saja di sini. Terus extract string resource. Nah, kemudian namanya di sini namanya sudah dibuatin, ambil underscore saja ini. Klik OK. Ini juga alt enter. Oke. Ini juga alt enter. Oke. Ini juga alt enter. Oke. Nah, nanti akan muncul di sini di res values string. Ya, kita sudah dibuatkan. Gunanya dibuat string resource seperti ini adalah ketika kita pengen menggunakan, misalkan kita pengen menulis pindah activity lagi, kita tidak perlu mengetikkan pindah activity, tinggal kita panggil saja string resource pindah underscore activity ini. Seperti itu. Ya, ini tambahkan 4 button. Masing-masing button ID-nya beda. ID-nya beda, ID-nya beda, ID-nya beda, dan ini ID-nya beda. Oke, seperti itu. Ya, pertama kita akan membuat intent yang sederhana saja. Perpindahan activity tanpa membawa data. Perpindahan activity yang biasa saja, tidak membawa data, tidak membawa objek. Ya. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita harus masuk ke main activity.kt. Seperti biasa kita lakukan inisialisasi variabel. Ya. Ini supaya lebih ringkas kodenya, menuliskan inisialisasi variabel seperti ini. Kita pakai file, sebenarnya pakai file juga nggak apa-apa. Ya, bedanya kalau file itu adalah nilainya bersifat immutable, tidak bisa berubah-ubah. Kalau var nilainya bisa berubah-ubah. Ya, kita pakai file tidak apa-apa, karena nilainya juga tidak akan berubah yang button ya button. Nah, misalkan saya buat
variabel namanya btn move activity. Titik 2, terus dia adalah sebuah button sama dengan find view by ID. Nah, ini ID-nya kita harus sesuaikan dengan ID-nya yang ini. ID-nya ini apa? Oh, ID-nya ini adalah btn move activity. Tuliskan di sini btn move activity. Nah, terus button itu dia punya sebuah metode namanya set on click listener. Kita kan punya button. Kalau punya button, mesti fungsinya button apa? Diklik kan, dipencet kan ya. Berarti dia punya metode namanya click. Kalau di Kotlin sama di Java sama, metodenya namanya set on click listener ya. Ini cuma ada di button dan komponen-komponen yang bisa diklik. Ya, ini bisa milih yang atas atau yang bawah. Ya, kita pilih yang atas. Kurung seperti ini, ketikkan this. Ya, di sini nanti akan merah. Ya, di sini akan merah. Supaya tidak merah, ya kita harus menambahkan sebuah interface. Interface-nya namanya adalah view on click listener. Selain menambah menambah interface. Dan kalau kalian belajar OOP, belajar Java, ketika kita menambahkan interface, kita wajib untuk menambahkan metode bawaan dari interface tersebut. Jadi misalkan kita punya interface on-click listener punya metode on-click. Nah, kita wajib metode on-click ini wajib diwariskan ke sub-child-nya atau subkelasnya. Kalau di sini view on-click listener ini adalah kelas super, main activity jadi subclass. Interface on-click view on-click listener dia punya metode on-click. Metode on-click ini wajib diturunkan ke subclass ke main activity. Maka ketika kita klik OK di sini, dia akan menambahkan sebuah interface. Kalau di Kotlin, interface tidak ditulis implements seperti Java. Kalau Java tulisannya implements sama interface-nya apa. Kalau di Kotlin enggak. Terus dia otomatis akan mewarisi metode yang ada di interface yaitu on-click listener. Dan nanti di on-click listener ini kita akan menambahkan intent-nya. Jadi karena ada 4 button, 4 tombol, maka nanti kita di sini akan menambahkan 4 intent juga. Oke. Oke, di sini kita tambahkan kode when. When itu kalau di Java itu switch. Di Kotlin tidak ada switch, adanya when. When v id misalkan r id. Nah, ini id-nya tadi button move activity sampai lambda seperti ini. Terus tambahkan kurung kurawal seperti ini. Oke. Mungkin kalian sedikit bingung ya tentang Kotlin, apalagi Pak Krida tidak menjelaskan secara eksplisit karena waktunya tidak mungkin bisa menjelaskan, makanya dia ngasih pembelajaran melalui video online. Nah, di YouTube sebenarnya banyak sekali tutorial Kotlin. Di YouTube banyak tutorial Kotlin itu yang agak terstruktur itu ada sebenarnya. Kita carikan tutorial Kotlin. Ini ada
Ini kalau misalkan mau belajar, ini ada developer, namanya, saya lupa, Mas Eko namanya. Dia adalah senior developer di blibli.com ya. Dia nulis juga dia bikin video juga, tutorial di YouTube. Dia bikin tutorial Kotlin dasar, mungkin bagi kalian yang awam Kotlin bisa belajar di sini. Karena di sini di mata kuliah kita praktikum, saya tidak akan mengajari dasar Kotlin, karena kalau saya mengajari dasar Kotlin nanti terlalu lama, capaian pembelajaran tidak tercapai, nanti malah malah nanti kita nggak belajar Android tapi belajar OOP lagi. Intinya kalau kalian sudah paham OOP, Kotlin harusnya juga harusnya mudah dipelajari. Ya, ini cari aja programmer zaman now. Saya sudah subscribe juga nih. Di situ ada tutorial Kotlin dasar dan juga tutorial Kotlin yang OOP. Ya, ini banyak sekali, malah lebih lengkap, banyak sekali, karena dia emang basicnya itu Java dan Kotlin, Mas Eko ini. Ya itu ya. Itu adalah sedikit intermezzo mungkin untuk belajar Kotlin, karena saya di sini tidak mengajari secara eksplisit untuk Kotlin sendiri. Nanti belajar sendiri aja ya. Kan kalau sudah gede, sudah mahasiswa itu harus punya kemampuan untuk belajar mandiri. Ya, kalau masih SMP, SMA itu disuapin sama gurunya terus. Kalau sudah gede, sudah mahasiswa, cari ilmu, cari tutorial, cari pembelajaran sendiri. Oke, kita lanjutkan. Di sini nanti kita di dalam RID button move activity ini kita akan menambah intent. Nah, untuk menambah intent, sebelum menambah intent, kita tambahkan activity dulu. Kalau kita tidak punya activity yang dituju, ya kita tidak bisa menggunakan intent. Maka dari itu, di sini kita akan menambahkan sebuah activity baru. Di sini di package ini, klik kanan, new, ya, pilih activity, pilih empty activity. Ya. Oke. Kira-kira sampai sini sudah kebuka ya. Terus kita ubah namanya menjadi move activity. Jadi kita buat sebuah activity, nama activity-nya adalah move activity. Bahasanya Kotlin. Klik finish. Oke. Dan saya tunggu punya kalian. Apakah sudah terbentuk activity-nya? Sudah. Ini sudah, Mas Anas. Sambil ngopi nggak apa-apa. Ini ngopinya belum selesai ya. Ini ngopinya belum selesai nih. Kalau sudah, kita berikan tampilan antar muka dulu di move activity. Jadi move activity punya layout namanya adalah activity move. Ya, buka layout, terus klik activity underscore move. Oke. Di sini kita berikan layout yang sederhana saja ya.
sini kita ubah layout parent layoutnya menjadi linear layout. Biasa orientation vertikal, kasih padding 16 dp. Ya, ini. Terus ke tab desain, kasih text view. Nah, seperti ini. Terus ID-nya nggak perlu diubah, nggak apa-apa, karena kita tidak akan mengubah-ubah teks ini. Text view-nya tidak akan kita ubah. Nah, ini teksnya, text view-nya kita ganti, tulisannya Anda berada di move activity. Ya, diubah tulisannya menjadi Anda berada di move activity, atau terserah kalian tulisannya diubah menjadi apa. Ya, pokoknya nanti buat layout yang seperti ini. Buat layout, tulisannya tampilannya seperti ini. Anda berada di move activity. ID-nya nggak usah diubah, nggak apa-apa. Yang penting yang diubah teksnya saja. Nah, sekarang kita sudah punya activity kedua, yaitu move activity. Nah, sekarang tinggal kita panggil di main activity. Oke, ini adalah cara untuk menggunakan intent. Sebenarnya intent itu adalah sebuah kelas ya. Intent itu sebuah kelas yang digunakan untuk berpindah-pindah activity. Karena dia sebuah kelas, maka kita bisa membuat variabel atau membuat objek. Misalkan di sini buat variabel atau instance-nya. Kalau variabel dari sebuah kelas turunan itu namanya instance tulisannya. Nah, tulisannya nanti instance misalnya bacanya saya lupa. Namanya itu instance. Nah, tuh Mas Jihad A. Nah, langsung aja ya ini supaya enggak kelamaan. Coba dulu nih. Move activity. Ini kita buat instant move intent sama dengan intent, di tab saja, kemudian this itu maksudnya activity saat ini. This ini adalah activity saat ini, yaitu main activity, koma, dia akan berpindah ke move activity. Pakai titik dua kelas titik Java seperti ini. Jadi cara kerja intent adalah ini adalah kelas saat ini, yaitu main activity, dia berpindah ke move activity. Terus jangan lupa tambahkan start activity, nama instance-nya move intent. Ya, seperti itu. Udah, gini aja untuk melakukan perpindahan activity di Android menggunakan intent. Nah, kita coba, kita running aplikasinya. Oke, sampai sini gimana? Apakah paham? Ataukah masih muter-muter Android Studio-nya?
Ya, nah ini mohon maaf sekali karena modulnya itu masih dalam bahasa Java. Saya belum sempat untuk menulis modul dalam Kotlin karena kesibukan yang luar biasa ini. Di bulan ini itu banyak sekali laporan-laporan yang harus saya kerjakan. Bahkan untuk mengoprek saja saya mengoprek Android saja saya sudah nggak ada waktu. Jadi nanti modulnya itu ya saya diganti menjadi video, ya ini video pembelajaran. Jadi ini setiap kuliah saya record, saya upload ke YouTube. Ya, kalau di YouTube kan bisa milih kualitas videonya, ya. Jadi tidak terlalu memakan banyak kuota. Nah yang ini belum bisa diklik karena belum kita tambahkan intent. Ini pindah activity ini bisa diklik, dia pindah ke move activity. Ya, Anda berada di move activity. Ya, seperti itu saja. Klik move activity. Oke, ini masih gampang ya. Ini masih gampang karena kita hanya berpindah activity tanpa membawa data. Sekarang kita akan melakukan perpindahan activity dengan data. Oke, penyekatan jangan di running dulu, nggak apa-apa. Atau kalau misalkan di running pakai perangkat Android masing-masing ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pakai emulator dan laptop kalian kok laptop kentang ya, ya itu nanti malah lemot. Jadi nggak perlu di running dulu nggak apa-apa. Saya yakin kalau misalkan tidak error ya berarti bisa di running. Oke, sekarang kita pindah ke button yang kedua yaitu pindah dengan data. Oke, sebelum kita pindah dengan data, seperti biasa kita inisialisasikan dulu variabelnya. Masuk lagi ke main activity, kemudian di sini kita tambahkan sebuah variabel file btn move with data. Move with data. Titik 2 ini button. Find view BID. Kita cari yang btn move data. Kemudian di sini btn move with data set on click listener this. Oke. Tambahkan ini dengan activity, kita inisialisasikan variabelnya, lalu kita juga buat case yang kedua, RID btn move data. btn move data, ID-nya kan btn move data. Ya, kita tulis dulu seperti ini. Nah, isinya nanti belum kita tulis karena kita belum membuat activity-nya. Kita belum membuat activity barunya. Nah, baru setelah itu kita buat sebuah activity baru. Caranya sama, klik kanan, new activity, empty activity. Oke. Kita beri nama activity-nya adalah move with data activity. Oke.
Beri nama activity barunya adalah move with data activity. Oke, sekalian ya, mumpung lengkap nih 73 orang nih. Ya, saya seperti biasa untuk absen adalah dengan chat di Zoom. Formatnya adalah kelas, name, nama. Ya, seperti ini. Kelas underscore name underscore nama. Oke, silakan absen dulu. Karena chatnya juga terrecord. Oke, ini kita buat activity baru, bahasa Kotlin, move with data activity. Klik finish. Ya, selain supaya saya tahu siapa aja yang masuk, juga supaya saya tahu bahwa kalian tuh nggak ketiduran. Nanti maksimal jam 6 kita harus sudah selesai. Ini jam 6 ya, 2 jam. Ya, saya selalu mulai dengan on time, nanti jam 4. Nanti insya Allah selesainya jam 6, 2 jam. Tapi yang di video YouTube nanti akan saya potong-potong. Jadi yang bagian-bagian intermezzonya tidak saya masukkan, yang langsung bagian codingnya. Oke, kita sudah membuat move with data activity. Move with data activity, dia akan mempunyai sebuah layout. Nah, sekarang di sini di layoutnya, kita tidak seperti tadi, kita tidak menambahkan ID ya, di sini kita tambahkan ID. Jadi di activity move with data, dari activity move with data layoutnya, kalian ubah. Nah, di sini seperti biasa linear layout. Sini nanti orientasinya vertikal. Kasih padding 16. Oke, ini ya untuk activity move with data, linear layout, tambahkan orientation vertikal, tambahkan padding 16 dp. Terus, sama seperti tadi, yang activity move, kita drag saja text view-nya. Seperti ini. Bedanya di sini kita tambahkan ID. Ya. ID-nya kita ganti menjadi TV data retrieve. TV data retrieved tulisannya. Terus ini teksnya diganti aja data diterima. Nanti tulisannya ini juga akan berubah kok. Data diterimanya berubah. Supaya lebih jelas, kalian bisa mengotak-atik teksnya. Sini teksnya. Ya, di search text seperti ini, terus kemudian cari text size. Ini atribut untuk membuat tulisan menjadi besar. Misalkan tambahkan 18 SP. Jadi kalau tulisan itu SP, kalau margin itu DP. Nanti akan dijelaskan lebih detail di pertemuan yang membahas mengenai layout. Terus text style-nya kita ganti menjadi bold. Bold-nya true. Text color ini ubah menjadi warna hitam. Oke, seperti ini. Ya, nanti dia lebih tebal
dan hitam. Di sini. Tapi ini nanti datanya ini akan berubah kok. Datanya ini akan berubah, teks view-nya ini akan berubah. Seperti itu, apakah sudah semua? Sudah. Oke, sudah. Smooth. Kalau begitu saya lanjutkan. Buka lagi ke activity, ke file move with data activity. Nah, karena tadi kita menambahkan sebuah text view, ya di sini kita harus tambahkan variabel yang menampung text view tadi, TV data. Nama variabelnya kita samakan dengan ID-nya. TV data retrieve sama dengan titik 2 dulu, titik 2 text view sama dengan find view BID RID. Nah, ID-nya tadi TV data retrieve seperti ini. Oke. Lalu kita tambahkan sebuah variabel di atas ini. Tambahkan seperti ini. Companion object. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Const_val extra underscore egg sama dengan extra underscore egg. Terus tambahkan lagi ini extra underscore name. Ini extra name. Ya, jadi kita menambahkan sebuah variabel. Variabelnya ini kalau di Kotlin, kalau kita menulis, kalau di Java kan, kalau di Java ini kode ini diterjemahkan seperti ini. Diterjemahkan public static final string extra egg. Nah, seperti ini kalau di Java. Jadi kalau di Kotlin static final ini ditulis dalam komponen objek seperti ini, const_val seperti ini. Dan untuk penulisan variabel yang final, yang sudah final itu harus, ya ini sebenarnya tidak harus, cuma ini tata bahasanya itu harus pakai huruf kapital semua. Ya, ini. Jadi ini merupakan sebuah apa ya, yang sudah pokoknya yang sudah disepakati oleh programmer kalau nulis variabel yang sudah final, static final, dia kapital semua seperti ini. Ini kalau di Java seperti ini nulisnya. Kalau di Kotlin enggak seperti ini. Pakai komponen objek, const_val. Seperti itu. Lalu di sini di dalam metode onCreate yang ditambahkan satu ini. Jadi ini kan kita menampilkan, nanti kita akan menampilkan nama, in name ya. Kita akan menampilkan nama dan akan menampilkan umur. Kalau nama kan berarti kita datanya apa? Nama itu apa? Kan bukan bilangan ya, bukan angka ya, berarti kita kasih tipe datanya string. Nah, kalau umur kan berarti isinya apa? Angka kan? Angka berarti kita bisa isikan dengan tipe data integer. Nah, di sini kita buat misalkan
umur pakai data integer x. X itu artinya umur. Sama dengan tambah get intent. Get intent merah. Atau string dulu. Oke, coba string name. Coba ini nama dulu ya. Get intent. Ini ada yang belum tambahkan. Sorry. Oke, sorry ini bukan seperti ini. Ini di Java. Kalau di Kotlin pakainya file name. Tulisan salah ya. Intent. Get string. Get string. Jangan yang array string ya. Get string extra. Terus tambahkan tadi variabelnya extra name. Sorry, kalau di Kotlin itu tidak ada variabel dengan tipe data string atau integer, pakainya val atau var. Wah, ini habis ngajar GTS soalnya. GTS masih pakai Java. Intent get integer extra seperti ini. Ditambahkan variabel name dan variabel x. Ini intent get string extra. Ini gunanya untuk mengirimkan data yang berupa string. Sedangkan ini nanti dia get integer extra, ini mengirimkan data yang berupa integer. Dan untuk mengirim data berupa integer, di sini kita harus menambahkan nilai defaultnya. Jadi get extra x, 0. Nilai defaultnya harus dikasih. Terus tambahkan teksnya, file ini teks, misalkan variabel teks, isinya nanti name, namamu siapa. Kalau di Kotlin kita pakai $ seperti ini. Kalau di Java kita pakai tanda plus ya. Kalau di Java pakai tanda plus, tapi tanda plusnya nanti di luar petik untuk menghubungkan antara variabel dengan statement. Kalau di Java pakainya plus. Kalau di Kotlin seperti ini. Koma your age. Kedua seperti ini. Terus nanti variabel ini nanti hasilnya akan ditampilkan di text view. Text view tadi ID-nya adalah TV data retrieve. Ini variabelnya ya. TV data retrieve text itu sama dengan text. Oke, seperti ini. Jadi nanti dia di activity move with data ini, move with data activity ini, nanti dia akan mengirimkan ini extra x dan extra name. Nah, nanti dia akan menerima, get itu menerima ya. Dan nanti dia akan menerima extra name dan extra x. Nanti data yang dikirimkan data yang dari main activity. Jadi data yang dari main activity nanti akan dikirimkan ke move with data activity ya. Get itu kan mengambil artinya. Dia mengambil data dari main activity. Nanti main activity yang mengirim datanya. Nanti kita tulis datanya apa saja di main activity nanti.
Oke, sampai sini apakah sudah tulis? Sudah bisa saya lanjutkan? Oke, sekarang kita sudah nggak berurusan lagi dengan move with data activity. Sekarang kita masuk ke, ya, sorry tadi mic-nya masih off. Sekarang kita masuk ke main activity. Nah, move activity with data ini sudah ditulis. Sekarang kita main activity. Oke, di sini tinggal kita nanti tambahkan datanya ya. Datanya akan berupa nama dan umur. Oke. Caranya sama seperti yang ini. Cuma nanti ada statement tambahan, yaitu put extra. Jadi tetap kita buat sebuah instance, namanya misalkan move with data. Move with data sama dengan intent, terus sama caranya this itu activity saat ini, terus nanti dia akan berpindah ke move activity data. Ini kelas Java. Oke, seperti ini. Nah, terus di sini kan kita akan mengirim data ya. Kita akan mengirim data dari main activity ke move with data. Jadi di move with data ini cuma mengambil saja. Kita berikan dulu, kita tambahkan dulu datanya. Di sini di move with data titik put extra, terus nama activity-nya tadi move with data activity titik extra name. Dia kan punya variabel extra name nih, kelas ini kan punya variabel ini, koma, nama saya Avandi. Ya, ini namanya bisa diganti dengan nama kalian masing-masing. Nah, terus ini juga bisa put extra move extra x, koma, ya umur saya sekarang 30. Nah, nggak kelihatan ya. Kelihatan kayak 25. Ini, kalau integer nggak perlu pakai petik. Tambahkan jangan lupa start activity. Terus yang maintannya. Ini move with data, tambah intent saja. Ini menandakan kalau dia intent. Oke, seperti ini, tambahkan seperti ini ya. Tambahkan di dalam ID button move data, nanti dia akan ya ini mengirimkan sebuah data namanya ini. Kemudian umurnya ini. Sekarang coba kita run. Kita run. Nanti hasilnya ya seperti tadi. Nanti akan muncul nama saya adalah Van Brazis Tuhari, year 8 30, harusnya seperti itu nanti. Ya, ini saya pindah ke sini dulu ya, ini tulis dulu.
Ini klik, ya berpindah. Jadi dia akan membawa data. Ini datanya nih. Data berupa nama dan berupa umur. Seperti itu. Silakan untuk disalin atau di copy. Pakai kacamata dulu biar nggak kelihatan ngantuk. Oke, seperti ini. Apakah sudah tidak terjadi error? Apakah ada yang error? Kalau ada yang error nanti share screen saja, nggak apa. Saya akan allow to share screen. Oke, sampai sini gimana? Bisa saya lanjutkan? Ini yang paling susah di sini nih. Yaitu ya nih, pindah activity dengan membawa objek. Ini agak panjang kodenya. Nah, pokoknya yang perlu digarisbawahi di sini adalah nanti di sini di activity penerima kita gunakan get string kalau dia tipe datanya string, get integer untuk tipe data integer. Nah, terus nanti di yang mengirim kita menggunakan put extra seperti itu. Ini jihad ini kayaknya laptopnya ROG nih, cepat sekali. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Oke. Minum dulu. Oke, di sini kan kita tadi sudah melakukan pemindahan data, tetapi data yang kita pindahkan itu hanya dua saja, yaitu nama dan umur. Nah, terus gimana caranya kalau data yang kita pindahkan itu jumlahnya banyak? Jumlahnya banyak sekali. Nggak mungkin kan kita ngetik satu-satu, extra name, extra X, extra location, extra apa kan banyak sekali kan. Tidak efisien. Kalau datanya 100 kan ya bakal repot. Terus kita juga harus nanti di sini pakai get string kan kepanjangan, nggak mungkin. Terus di sini kita juga menambahkan variabel. Nah ini sebenarnya di Java dan Kotlin itu di Android utamanya itu sudah menyediakan yang namanya itu parcelable. Ada yang namanya parcelable. Ya, jadi yang tadi kita pelajari, tadi yang ini namanya intent explicit. Ya, jadi perpindahan activity masih dalam satu aplikasi, namanya intent explicit. Jadi sudah jelas ya, intent explicit. Nah, ini kita masih membahas intent explicit. Ya, intent explicit. Di sini di Kotlin itu kita lebih gampang jika kita menggunakan jika kita mengirim banyak data, karena di Kotlin itu ada yang namanya data class. Ada yang namanya data class. Jadi data class adalah sebuah kelas yang tidak tergantung pada kelas lainnya.
Kelas ini berfungsi untuk menyimpan model data suatu objek. Data kelas ini sama seperti POJO. POJO itu kepanjangan dari Plain Old Java Object. Jadi kalau di Java itu ada yang namanya POJO. Ini Plain Old Java Object. Nah, tapi kalau di Kotlin kita pakainya data class. Kalau di Java pakainya POJO. Kalau di POJO ini nanti kita buat sebuah kelas baru, kemudian nanti di sana kita akan membuat sebuah data, banyak data menggunakan metode getter and setter. Jadi mengambil datanya itu pakai metode getter and setter. Kalau di Kotlin tidak. Di Kotlin kita pakai data class. Ya, kita langsung aja praktek ya. Sebenarnya saya tuh pengennya itu teori dan praktek saya semua yang mengampu. Jadi apa ya? Jadi itu saya juga ngasih teorinya, juga ngasih prakteknya. Kalau seperti ini kan berarti saya kayak dua-duanya dalam satu praktikum. Nah, praktikum saya ngasih teorinya juga. Oke, di sini kalian buat sebuah kelas. Klik kanan, new, Kotlin file or class. Ya, di sini kemudian pilih kelas. Terus namanya person. Kita buat sebuah kelas namanya kelas person. Nih, kelas person. Dan nanti minggu depan kita coba streaming YouTube. Jadi langsung klik enter. Nah, kita sudah menggunakan kelas. Kita sudah membuat kelas person. Sebetulnya untuk membuat data kelas juga lewat sini bisa. Oh, tidak bisa langsung. Berarti kita harus nambahkan di sini data. Jadi tambahkan di kelas person ini, tambahkan di dalamnya data seperti ini. Terus kurung perawalnya dihapus. Tambahkan kurung buka, kurung tutup seperti ini. Nah, terus kita tambahkan variabel-variabel seperti file name, kedua string, tanda tanya. Tanda tanya itu untuk menanggulangi null pointer error. Saya pernah coba nggak pakai tanda tanya, error. Nah, terus ini kita taruh bawah aja. Kita punya misalkan 4 data ya, koma, file x, integer, file email, kedua string. Ini file city, string. Oke. Nah, jadi kita punya 4 variabel. Nanti kita akan mengirim data berupa name, x, email, dan city. Oke. Di sini nanti kita akan mengirim datanya. Kalau biasanya kita mengirim data itu seperti string, integer, double itu gampang. Tapi kalau kita mengirimkan datanya tipe data kompleks, jadi tipe data itu kan ada string, ada integer,
String itu adalah tipe data reference, integer tipe data primitif. Terus ada lagi tipe data namanya tipe data objek, dan ada array list. Nah, untuk objek dan array list itu nanti kita menggunakan yang namanya parcelable. Parcelable itu interface yang memungkinkan kita melakukan pengiriman objek dari suatu activity ke activity yang lain. Jadi data class person ini kita anggap sebagai objek. Ini adalah sebagai objek. Nah, objek ini kalau kita ingin mengirimkan objek, kita butuh sebuah interface namanya parcelable. Di sini kita tambahkan titik 2, namanya itu parcelable. Oke, waktu kita tambahkan parcelable, dia akan error seperti ini. Error merah seperti itu. Kemudian kita alt enter. Klik add parcelable implementation. Oke, seperti ini. Ini masih error lagi nih. Kalau masih error lagi, sudah nggak error ya. Ya, pokoknya waktu error, klik pada alt enter, terus klik implement parcelable, add parcelable implementation. Nanti dia akan muncul seperti ini. Otomatis dari Java-nya sudah menambahkan sendiri. Nah, ini tempat kalian apakah sudah bisa tampil seperti ini? Bisa. Mas Mujib gimana? Biasanya Mas Mujib cepat kok. Ya. Sudah, Pak. Nah. Oke, jadi ini nanti rate-nya bukan integer ya, tapi value. Kemudian nanti tulis Java loader seperti ini. Oke, seperti ini sudah ya. Kemudian ya kita ubah layout-nya dulu. Kita sudah membuat yang namanya class person. Terus kita butuh activity baru lagi supaya ketika main activity, ketika tombol diklik, ketika tombol pindah objek diklik, dia akan menampilkan datanya. Kita butuh activity baru lagi. Namanya activity-nya adalah di kanan new activity, empty activity. Buatlah activity dengan nama move with object activity. Buat sebuah activity baru namanya move with object activity. Kalau sudah, klik finish. Namanya move with object activity.
Oke, kalau sudah, kita desain tampilannya. Tampilannya itu sebenarnya sama seperti tampilan di activity move with data. Ya, sama persis. Kita kopas saja nih ya. Text view-nya kita kopas saja. Terus kita cari move, activity move with object. Ini kode yang ini. Constraint layout seperti biasa diganti dengan linear layout. Terus ini orientation vertikal. Padding 16. Oh, ini juga slash-nya diganti linear layout. Nah, kemudian pastekan yang tadi. Nah, terus ID-nya diganti. Tadi kan TV data retrieve, ganti menjadi TV object retrieve. Ini teksnya diganti, objek diterima. Nah, selesai. Tampilannya seperti ini. Oke, ini untuk tampilan yang button ketiga ya, button yang pindah dengan objek. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya saya buka move with object activity. Oke. Karena tadi kita menambahkan text view, tambahkan juga variabel text view. TV object activity. TV object TV object gitu aja. Nah, variabel TV object text view. Terus ini find view BID RID TV object retrieve. Oke. Terus di sini sama seperti yang data tadi, tambahkan companion object, tambahkan public static final. Tapi kalau di Kotlin misalnya seperti ini. Ini extra person. Jadi datanya ini dibungkus dalam sebuah check. Cuma satu aja ini. Oke. Terus tambahkan, nah kita panggil ya. Kelasnya kan tadi kelas, ini kita buat sebuah variabel namanya person. Kita buat variabel person, isinya intent. Ini get parcelable. Get parcelable. Terus nanti kelas ini dipanggil person. Terus ini extra person as person. Oke, seperti ini. Oke, karena adzan maghrib sedang berkumandang, kita hentikan sejenak untuk mendengarkan adzan maghrib. Tapi kalian jangan pergi dulu. Nanti kita lanjutkan setelah adzan maghrib.
Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk kodenya, kita masuk ke move with object activity. Ini intent get personable extra person as person. Lalu sama seperti yang data tadi, tambahkan variable text. Ya, nanti ini isinya ya. Ini name, nama, ya seperti ini. Ini person name. Nah, terus di sini di enter. Terus email, ini person titik person email, ini di enter. Terus umur, di sini tambahkan person X. Oke, jadi ini ya personnya, dia mengambil data dari kelas person. Oke, di sini enter, kemudian location, kedua person tadi apa ya, city, person city ya, seperti ini. Oke, person city. Terus di sini tambahkan TV object tadi, kita tampilkan di text view yang tadi kita buat, text sama dengan text. Oke, seperti ini. Silahkan ditulis. Setelah ini saya akan beranjak ke main activity. Apakah sudah ditulis? Mas Mujib sudah. Nih, biar cepat saya kopikan. Oke ya. Sekarang kita ke main activity KT. Nah, ini kan kita baru ada 1-2 ya, 2 tombol. Sekarang kita tambah tombol pindah dengan objek. File btn move with object. Kedua, button find view BID RID btn move object. Terus dipanggil dengan set on click listener. This. Ya, itu logikanya gitu. Jadi inisialisasi dulu, baru dikasih kode fungsionalitasnya. Ini tambahkan ya variabel ini. Kemudian RID di btn move object. Nah, di sini baru kita kirimkan objeknya, kita kirimkan data objeknya. Di sini
Sudah ya, terus tambahkan file person. Ini kecil aja. File person sama dengan class person. Data class person. Tadi kan data kelasnya isinya ada 4 ya. Jadi ini variable person, ini class person, data class person tadi ada 4. Itu ada nama, list atau hari. Ini jangan lupa kasih koma. Ini umurnya adalah 30. Terus ini emailnya. Emailnya itu gmail.com. Terus tambahkan kasihnya Semarang. Oke, udah. Nih, disesuaikan dengan class person yang tadi kita buat. Class personnya ada ini ya, nama, email city. Nama, email city. Nanti kelas data-data ini yang akan kita kirim ke move with data. Nanti di sini ditampilkan. Seperti itu. Terus sama seperti yang ini, button move data, kita buat lagi sebuah instance. New file, akan move with object intent. Ya, ini penulisannya adalah camel case. Intent. This itu aktiviti saat ini, aktiviti yang 7 adalah move with object activity. Ini kelas Java, sip. Terus di sini kita seperti ini ya, persis move with data intent, ini move with object intent, titik put extra sama, terus sama, kita panggil kelasnya move with object, ini adalah extra person. Nah, ini yang kita panggil ini, person ini. Person. Kita kirimkan ini, person. Terus intent itu harus di start. Start, move with object intent. Oke. Oke, seperti ini. Coba kita running. Apakah ada yang error? Nggak ada yang error. Tapi apakah datanya terkirim? Ini kita running. Oke, sampai sini apakah ada yang mau tanyakan? Ataukah ada yang masih bingung, error, dan sebagainya? Sudah tampil belum ya? Kita klik pindah dengan objek. Oh iya. Wah, ini sudah pindah dengan objek, tetapi semrawut ya. Tampilannya. Ya, tampilannya tidak beraturan. Ini berarti di sininya. Move person. Ya, ini kita nanti bisa tambahkan, kalau mau enter itu kita pakai ini, /n. Ini juga /n. Ya, gini aja. Ini enter itu pakai \n. Sekarang
Ya, lumayan. Ya, ini belum dikasih backslash. Gimana nanti ini ya? Ini backslash n. Ya, tiran lagi. Oke, seperti itu untuk penggunaan intent eksplisit untuk berpindah activity dengan membawa data yang dibungkus dengan objek. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah belajar pindah activity biasa, pindah activity dengan data, pindah activity dengan objek. Alhamdulillah sudah berhasil. Saya yakin kalian juga pasti di sana berhasil. Ya, saya tidak tanya yang sampai emulator ya, tapi yang saya tanyakan adalah apakah ada yang tidak error sampai sejauh ini? Coba yang tidak error bisa angkat tangan atau raise hand. Coba raise hand. Yang tidak error sampai sejauh ini. Oh, lumayan nih Mas Muhammad Fahrus, Mas Mujib, Mas Mujib, Mas Jihad. Jihad A ini berarti IK2A ya. Mas Muhammad Fafa Alfian. Ya ini. Mas sedikit ya, nanti yang lainnya gimana nih? Apakah error atau Android Studio-nya muter-muter? Atau komputer yang hang? Atau gimana nih? Nggak apa-apa, pakai mic aja nggak apa-apa. Atau chat. Ngehang komputernya. Ini Mbak Novika juga sudah berhasil. Komputernya ngehang nih Mas Alvan. Nggak apa, jangan dirun, nggak apa-apa. Yang penting saya tanya yang nggak error. Insya Allah kalau dirun kalau dirun ya kemungkinannya 70% lah, 70% berhasil. Oke, jadi kita hari ini sudah belajar intent eksplisit. Nah, untuk intent implisit itu nanti dia seperti dicontohkan di sini ya. Ya. Untuk intent implisit itu kalau di sini dia akan ini dial pun. Jadi waktu diklik dia akan menuju ke dial pun HP adik-adik semua. Nah, karena waktunya tidak cukup untuk dial pun, ini buat tugas. Jadi untuk intent implisit buat tugas saja ya. Nah, terus ini saya tambahkan lagi satu button ini untuk ya ini buttonnya diganti BTN browser. Terus ini teksnya diganti connect to internet. Jangan internet. Menuju website Polines. Ya, nanti waktu buttonnya diklik, dia akan menuju ke websitenya Polines. Waktu button dial diklik, dia akan menuju ke panggilan yang ada di HP. Jadi untuk intent implicit atau implicit intent, ini dia akan berkoordinasi dengan sistem yang ada di Android. Jadi dia memanggil sistem bawaan HP-nya. Karena kan di aplikasi kita, di aplikasi My Intent App ini kan tidak ada fasilitas untuk dial pun, tidak ada activity atau fitur untuk membuka website. Makanya dia akan waktu diklik intentnya dia akan request ke package manager dia akan
menghubungi sistem di Android, di sistem Android ada browser nih, ada browser Google Chrome, ada browser Internet Explorer. Dan nanti waktu diklik ini nanti akan ada muncul pilihan, mau pilih Internet Explorer atau browser untuk menuju ke website Polines. Oke, seperti biasa untuk untuk intent implicit nanti bisa ditonton di video saya. Yang ini di video saya. Ini saya suka ngoprek ini, membuat fitur Instagram. Ya ini di aplikasi, ya ini implicit intent. Ya ini implicit intent ini juga saya sudah kasih teorinya juga ini. Ya ini saya sudah kasih teorinya. Nah ini dibaca, terus nanti di sini kan dia apa ini, membuat ini dia akan menuju ke kontak, terus dia akan menuju ke website Polines, ya menuju website kampus nih, website Polines. Lah ini silahkan ditonton videonya untuk membuat implicit intent. Ini Mas Bagja komputernya nge-lag, nggak pakai laptop tapi pakai komputer. Nah ini untuk pindah activity dan pindah activity big data sudah. Untuk implicit intent nanti saya buat tugas. Ya. Untuk intent explicit nanti dibuat tugas. Untuk desain layoutnya nggak perlu dicontoh, langsung aja ke bagian codingnya aja. Ini codingnya itu cukup gini aja. Kita tidak perlu membuat activity. Di sini kita kalau misalkan telepon menggunakan action dial. Seperti itu. Ya, ini sama seperti latihan ini. Caranya sama. Jadi pokoknya nanti untuk implicit intent kalian lihat video ini. Ya, ini ada ini kan untuk eksplisit ya. Ya, untuk implicit itu tekniknya seperti ini. Objek intentnya itu nanti ditulis objek intentnya apa, apakah action dial, namanya bebas ini. Tapi untuk actionnya itu harus sesuai. Kalau action untuk dial ya pakainya action dial. Untuk mengirim SMS, action SN. Untuk website menggunakan action view. Ya, ini tugas kalian adalah melanjutkan ketika diklik button dial, ketika diklik menuju ke website Polines. Caranya gimana? Caranya sudah ada di video YouTube saya, silahkan ditonton. Oke, seperti itu untuk praktikum pada hari ini. Ini 2 jam full ya, ngomong capek juga ternyata. Oke, sampai sini apakah ada yang mau tanyakan? Oke, untuk rekaman, insya Allah besok saya upload di YouTube. Silakan tonton lagi. Untuk rekaman nanti bisa tonton lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan tugasnya dikerjakan. Deadline-nya seperti biasa besok Kamis jam 1 siang. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah bangun semua ini. Terima kasih, Bangun Pak. dari tidurnya. Terima kasih, Pak.